mengatakan dan pada hari ini berbicara tentang pemegang saham. Di dalam PT seperti kita ketahui, saham ini, pemegang saham atau saham ini adalah bagian terpenting sesuai definisi pengertian terhadap PT itu sendiri ya. Dulu Undang-Undang 40 2007 dan masih berlaku sampai detik ini, diperbaharui oleh Undang-Undang 11 2020, Undang-Undang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 2 2022, diundangkan dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Cipta Kerja. Nama PT dulunya dikenal dengan nama PT tertutup ya, Bapak Ibu sekalian ya, PT biasa. Oleh Undang-Undang Cipta Kerja namanya diganti menjadi PT Persekutuan Modal. Karena lahirnya perseroan perorangan atau dikenal dengan nama PT perorangan. Jadi karena pengertiannya diganti diubah, dulu PT adalah PT biasa dikenal atau PT tertutup, lawannya PT terbuka atau go public. Oleh Undang-Undang Cipta Kerja menjadi namanya PT Persekutuan Modal. Sehingga kita hari ini mau tidak mau menyebutnya PT Persekutuan Modal. Ya, PT Persekutuan Modal. Kita lihat. Maka pemegang saham itu adalah disebut dengan bagian dari pelaksana dari organ PT, yaitu RUPS, Rapat Umum Pemegang Saham. Ada 3 kan organ PT, RUPS, direksi, dan Dewan Komisaris. 3 ya. Ketiganya ini oleh Undang-Undang 40 2007 sebenarnya sejajar. Tetapi untuk mengambil keputusan itu berada di tangan Rapat Umum Pemegang Saham, RUPS. Sehingga gerak langkah PT Persekutuan Modal ini harus melalui mekanisme Rapat Umum Pemegang Saham. Bagaimana ketika, nah ini sesuai dengan topik kita, pemegang saham itu meninggal dunia tanpa ahli waris dan atau tanpa diketahui keberadaannya ketika dia pada saat itu hilang tanpa sebab, tanpa pesan, ya, hilang. Dicari ke alamat rumahnya tidak ada, ahli warisnya juga tidak ada. Sudah dicari kemana-mana. Langkah selanjutnya dilapor ke pihak berwajib, kepolisian sudah dilakukan. Kemudian diumumkan di media massa, ya, di koran, surat kabar. Kemudian dimohonkan kepada pengadilan. Karena pemegang saham ini dalam PT ini sudah terikat dia harus ada. Bagaimana kalau ketika dia mendirikan PT hanya sebatas pernyataan setor, tapi tidak pernah menyetor. Nah ini sudah terikat dia. Kalau PT itu sudah berbadan hukum, sudah disahkan, dia terikat. Dia berutang kepada perseroan dan harus dibayar. Bagaimana ketika PT itu pemegang saham tadi kita bicara ya, karena di antara 3 organ PT itu direksi, dewan komisaris itu organ RUPS ini, pemegang saham ini adalah organ yang tidak bisa diganggu gugat. Maksudnya apa? Ketika direksi dan atau komisaris ini biasanya sepaket ini, nggak bisa satu-satu. Habis masa jabatannya, udah lewat, biasanya kan 5 tahun. Ya, standarnya kan 5 tahun. Lewat waktu dari 5 tahun berakhir. PT itu tetap berdiri kokoh, tapi tidak bisa berbuat apa-apa, tidak bisa bergerak dia. Ya, maka satu-satunya yang bisa mengendalikan dan menyelamatkan PT itu adalah hanya pemegang saham saja. Bagaimana pemegang saham itu cuma 2 orang Pak? Ya memang 2 orang minimal, tak boleh lebih, tak boleh kurang dari 2 orang. Harus 2 orang atau lebih. Kalau pemegang saham satu itu perseroan perorangan, PT perorangan ya.
tidak boleh lebih dari satu, harus tetap satu. Itu PT perorangan. Kalau PT persekutuan modal lebih dari minimal dua, nggak boleh satu. Kalau satu 6 bulan setelah pengesahan dia harus menjual sebagian sahamnya kepada pihak lain. Kalau tidak, maka PT itu bersifat pribadi. Akibat hukum terhadap itu ditanggung secara pribadi, tanggung reteng. Jadi banyak permasalahan PT pemegang saham ini adalah kunci daripada ini ya dalam PT. Maka kita bahas topik kita, bagaimana pemegang saham, hak pemegang saham ini kalau dia Hafiz Zahid ya. Hafiz Zahid itu adalah kita kuliah di S1 hukum ya. Hafiz Zahid itu keberadaan tiada tempat, tidak diketahui keberadaannya, hilang tanpa kabar. Dalam Undang-Undang KUH Perdata mengatakan bahwa seseorang yang tidak ada kabar beritanya kalau lewat lebih dari 5 tahun, nah itu dinyatakan diduga dia meninggal dunia, ya, diduga dia meninggal dunia. Kalau di Undang-Undang Penerbangan itu 3 bulan, 3 bulan kalau tidak ditemukan, ya, 3 bulan tidak lagi ditemukan, biasanya pencarian itu lebih kurang 2 minggu, paling lama oleh pihak, ya, misalnya pesawat terbangnya masuk laut, ya, rangkanya juga tidak ditemukan, dianggap ya oleh penerbangan, undang-undang penerbangan 3 bulan itu sudah dinyatakan orang itu sudah meninggal. Karena hitungannya kalau perdata kan menunggu 5 tahun, ya. Tapi kalau penerbangan diduga masuk ke laut, ya, ini dugaan kita itu kemungkinan dia itu untuk selamat itu kecil kemungkinan, kecuali ada kecualinya Bapak Ibu sekalian. Apa kecualinya? Kalau itu ditulis dalam sinetron. Nah, itu